Tadi pagi kita sudah belajar sama-sama tentang sebar, ya, tentang sebar. Sore ini kita latihan soal-soalnya, ya. Jadi sesuai dengan jadwal kita dengan menggunakan materi kunci, ya, materi kunci yang bisa yang terbaru. Jadi silakan nomor satu, silakan teman-teman. Nomor satu. Baik, nah di sini kita lihat perawat ingin melaporkan kondisi pasien kritis kepada dokter yang bertanggung jawab. Mulai mengenai memperkenalkan diri, menyebutkan nama pasien, kondisi yang diperlukan. Berarti masuk ke tahapan apa? Yuk, mudah ya. Udah sebahas situasi ya. Oke, satu. Nomor dua, yuk. Komunis Bar telah menyampaikan hasil terbaru dari tanda-tanda pita riwayat kesehatan yang berkaitan dengan masalah ini. Merupakan elemen penting menghindari kesalahpahaman. Ini di bagian apa? Tanda pita, riwayat penyakit. Ada yang C. Tanda pita, dia terkait riwayat kesehatan pasien yang relevan kondisi saat ini. Berarti adalah background. Background ya, jangan lupa. Kemudian nomor tiga, seorang pasien mengalami penurunan kesadaran dan demam tinggi. Perawat menilai bahwa kemungkinan pasien mengalami infeksi dan direkomendasikan apa agar pasien segera dipindahkan ke ruang intensif. Tindakan perawat yang menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan sebar pada fase apa? Apakah nih kalau asesmen bedanya dengan asesmen, nah ini masalahnya di sini nih ada rekomendasi ya masalahnya. Jadi di sini ada rekomendasi, kesimpulan dan rekomendasi. Nah ini kalau kesimpulan saja, perhatikan di sini. Kalau sampai kesimpulan berarti di asesmen. Tapi karena ada rekomendasi maka kita pilih ini. Ingat, kalau hanya kesimpulan sampai kesimpulan maka itu adalah asesmen. Tapi kalau ada rekomendasi maka itu rekomendasi. Gitu ya. Kenapa dicoret-coret? Ya, yang lain suaranya aman? Suaranya aman yang lain? Karena ada yang suaranya kan nggak dengar katanya. Aman suaranya. Oke, nomor empat. Ayo. Nomor empat. Apa? Nomor empat. Ini pernah menerima informasi melalui telepon mengenai hasil pemeriksaan laboratorium. Pasien yang menunjukkan nilai kritis. Sebelum menyampaikan laporan kepada dokter, perawat membaca ulang dan memberikan informasi tersebut. Praktik ini bertujuan untuk memastikan apa? Nomor empat, ayo. Nomor empat, benar. Keselamatan pasien. Yang benar ya. Nomor lima. Nomor lima. Kondisi terkini pasien, tekanan darah tinggi, frekuensi napas meningkat, informasi pada tahap apa? Nomor lima. Pada tahap nomor lima adalah masih
Masih belum kompak. Ya, jawabannya adalah situation. Oke. Oke. Nomor 6. Seorang dokter meminta informasi terhadap tambahan tentang riwayat pasien sebelum memberikan terapi. Pada tahap sebar, manakah seharusnya pernah menyampaikan informasi tersebut? Informasi tambahan tentang riwayat medis. Riwayat medis berarti background, background. Kalau riwayat-riwayat itu namanya latar belakang, itu background. Background ya. Kemudian nomor 7. Dalam sebar, perawat merekomendasikan tindakan tertentu seperti mengganti atau melakukan pemeriksaan tambahan untuk meningkatkan kondisi pasien. Tujuan rekomendasi adalah memberikan solusi atau pasien untuk pasien. Jawabannya adalah A, teman-teman. A. Jawabannya A. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Mengeluh nyeri. Langsung melaporkan ke dokter. Ia menjelaskan hasil pemeriksaan mengaitkan dengan masalah jantung pasien sebelumnya. Berarti jantung pasien sebelumnya. Berarti terkait dengan backgroundnya. Ya, terkait dengan backgroundnya. Ya. Kemudian nomor 9, dalam serah terima antar shift, menyampaikan informasi riwayat alergi. Background juga nomor 9 itu. Pokoknya ada kalau ada riwayat dan lain sebagainya, itu di background. Bagi yang tadi pagi-pagi belajar dengan saya, pasti bisa. Nggak akan lupa lah ya. Kemudian 10, pada sesi diskusi, perawat menganjurkan agar pasien mendapat terapi tambahan. Nah, seperti antibiotik. Berarti rekomendasi. Rekomendasi. Nah, jadi nomor 10 adalah recommendation. Rekomendasi ya terkait dengan sebab. 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? Yang benar semua ada? Yang benar semua. Wih, mantap, mantap. Salah 2. Oke. Oke, mudah ya, mudah. Kita nih bikin mudah aja lah. Ini mudah. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 11. Nomor 11. Silahkan. Nomor 11. Menemukan bahwa pasien mengalami sesak napas dan demam dengan setelah prosedur bedah kemarin. Melaporkan situasi tersebut kepada dokter, manakah pilihan komunikasi yang benar sesuai dengan teknik SBAR. Ya, nomor 11. Anda yang pertama dulu situation. Nah, ini 12. 12. 70 mengalami penurunan kesadaran, mencatat tekanan darahnya turun dan nadi melemah. Dalam laporan sebar, kepada dokter manakah yang termasuk background? Background, ingat background apa? Hipertensi diabetes menjadi perawatan luka pada kaki. Jawabannya adalah cacing. Cacing ya, jawaban cacing. Pokoknya riwayat itu adalah background, riwayat, terus dapat alerginya apa, pernah dioperasi apa, itu riwayat. Ya. Jangan lupa ya. Kemudian nomor 13, nomor 14 malah naik. Seorang menunjukkan tanda-tanda infeksi setelah pemasaran urin. Walaupun ada dokter, perawat menyebutkan bahwa suhu pasien meningkat. Urin terkeruh dalam sebar, nyata masuk ke dalam apa? Nomor 13. Urin keruh dan lain sebagainya. Itu namanya apa? Situation. Oh, 13 ada yang C.
Assessment bukan, 13 itu situation. Ya, jangan lupa, jangan lupa. Nomor 14, silakan. 14. 14 merawat ICU juga penurunan saturasi oksigen setelah memberikan oksigen tambahan menjadi tidak menjadi kunjung baik. Melaporkan, menyarankan, menyarankan. Ini ada menyarankan, kata-kata menyarankan berarti sudah masuk recommendation. Rekomendasi, ya, rekomendasi. Ini gampang lah, kita belajar mudah, cepat, ya. Kemudian nomor 15. 15. Baru saja operasi, sakit perutnya hebat, curiga adanya pendarahan internal. Opsi berikut yang merupakan asesmen dalam laporan sebar yang diberikan pada dokter. Asesmen. Asesmen berarti asesmen. Asesmen. Pasien mengalami nyeri perut, mungkin disebabkan oleh perdarahan. Jadi B, ya, asesmen. Kemudian nomor 16, dirawat bangsa umum mengeluh nyeri dada demam, melaporkan dokter memberikan latar belakang bahwa memiliki riwayat jantung. Riwayat. Nomor 16 berarti maksudnya kalau riwayat adalah background. Anda harus sudah dapat materi apa kata kuncinya ya dari setiap uh, ini nih. S-nya kata kuncinya apa, background kata kuncinya apa dan lain sebagainya. Jadi kita akan cepat kalau kita menggunakan kata kunci ya. Kemudian nomor 17, menemukan tanpa kebingungan dan tidak merespon dengan baik. Kemudian memulai komunikasi dan menyampaikan identitas pasien dan kondisi yang terjadi. Komunikasi merupakan tahap apa? 17. Ini kebingungan tidak merespon berarti situation. Ya, nomor 17 adalah A. Tadi tadi subuh ada yang tadi subuh tadi pagi ada yang nggak ikut materi sebarnya ya. Siapa yang tadi pingin dengan ininya dengan apa soalnya hmm, nggak bilang ini jadwal orang-orang di SKB yang saya nggak ngasih biarin aja. Tapi bisa ngikutin Kak Muharrama ya, sebar bisa ngikutin. Oke, nomor 17, nomor 18. Nah, nomor 18 yang penting baca ya, yang penting baca. Nomor 18 silakan. Ini menyarankan. Nah, ini ada kata menyarankan, memberikan cairan infus tambahan berarti adalah rekomendasi. Ya, udah kita sudah ada kata kuncinya. Kemudian nomor 19. 19 mengalami suhu tubuh meningkat drastis, mencatat kondisi ini melaporkannya mereka di antara penyaran berikut yang termasuk situation dalam komunikasi. Pasien mengalami ini A. Di jawabannya adalah nomor 19 apa? Nomor 19 adalah A. Benar A. 20. Pasien lansia mengalami pendengar tekanan darah dan nyeri secara tiba-tiba dalam laporan sebar merekomendasikan agar pasien segera diperiksa. Oh, itu rekomendasi lah. Nomor 20 rekomendasi. Masa sih udah 20 soal masih gak paham tentang sebar? 1 sampai 20 benar berapa? 1 sampai 20 benar berapa? 1 sampai 20 harusnya benar semua. 17. Oh, 19. Mantap, mantap, mantap. Salah satu benar semua. Wih, mantap. Tahun kemarin ada yang ikutan ujian SKB? Ada yang ikut ujian SKB, ada nggak?
Sebar keluar, sebar keluar tahun kemarin. Belum pernah ikut SKB. SKD-nya repot kemarin ya. Tahun tahun lalu P3K ada yang sebar. Enak ya. Ya kalau walaupun tahu ikut P3K nggak masuk ya kalah sama afirmasi sekarang harus jadi PNS. Kak Apip ya. Ada apa 2 atau 3 soal kalau nggak salah. Ya nggak apa-apa. Toh komunikasi emang nanti yang PNS nggak. Oke. Jadi harus insya Allah bisa lah. Kalian orang-orang terpilih kok. Hanya menyisihkan 2 orang. Semangat. Oke. Nomor 21. Nomor 21 silakan. Nomor 21. Pelajari aja, mau ada mau enggak, yang penting sudah bisa aja. Mau ada mau enggak. Ya, kalau mudah-mudahan ada, karena sebar mudah gitu ya. Dengan mudah kan Anda akan mendapat nilai yang baik. Itu aja. Berdoa aja ada. Baik, 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 baik. Nomor 21 sudah belum? Nomor 21. Baik, nomor 21. Kita lihat jawabannya. Ini melaporkan kondisi penggunaan teknik sebat dalam situasi tahap situasi. Situasi berarti ini mengalami kesulitan bernapas baru muncul setelah obat. Itu adalah situasi. Kemudian nomor 22, ayo 22. Memberikan asesmen, perawat perlu memberikan rekomendasi. Setelah manakah berikutnya yang paling sesuai dengan rekomendasi yang baik untuk pasien mengalami dehidrasi berat? Dehidrasi berat tuh ya. Kemarin kita sudah belajar cairan, sudah belajar kan cairan? Pemberian resusitasi cairan dengan menggunakan rumus-rumus. Kedua, saran saya pasien perlu diberikan minuman cair banyak dan potong kertas selama 4 jam. Ini adalah rekomendasi. Rekomendasi. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 23. Background disampaikan dengan jelas. Manakah yang relevan tahap ini? Background ya. Pasien memiliki riwayat tipe 2. Jadi jawabannya adalah 23 adalah B. Udah. Pokoknya kalau background itu mesti riwayat. Mudah. Kita nyari yang mudah. Belajar mudah, belajar cepat paham. Jadi satu-satu diinternalisasi ya. Sampai jangan sampai lupa. Dibaca ulang, nanti yang lainnya kita tinggal membaca selintas-selintas. Kemudian nomor 24, tebak. Nah, telepon baca ulang, tulis bukan telepon. Baca ulang, konfirmasi. Baca ulang. Kemudian untuk menerima instruksi mengenai pengobatan. Jika ada instruksi, rasa, look like, sound like. Bagaimana sebaiknya melaksanakan langkah pengejaan? Menggunakan, kemarin, tadi tadi pagi itu sudah saya bahas nih. Menggunakan abjad internasional atau bila menggunakan radio itu, Charlie, Beta, Gamma yang kayak gitu. Ya, bahasa internasional. Itu dalam dunia perdagangan kan dipakai itu. Nah, enggak pakai Charlie apa Charlie. Nah, ini jawabannya ini. Ya, bahasa radio. Orang yang suka pakai radio. Tadi kan udah sore pagi-pagi dibilangin. 25, 25 menyampaikan asesmen tiba-tiba mengalami penurunan kadar darah manakah yang paling tepat? Asesmen, asesmen, melakukan asesmen. Ayo, B atau C? B atau C nomor asesmen, nomor 25 asesmen. B atau C? Nah, nomor 25 adalah B.
B. Nomor 26. Cepet banget kita ngerjain ya. Tebak menerima instruksi dari DVJP. Membaca ulang masih sampaikan. Apa yang harus dilakukan setelah membaca ulang? Oke. Nomor 26. Nomor 26. Memastikan ya betul. Berarti ya betul itu konfirmasi dari DPZ. Wah, kenapa ini kosongnya ada di sini? Nggak keedit. 27. 27. Menginstruksi pengobatan melalui telepon. Tebak. Memberi instruksi mengenai obat harus diberikan. Bagaimana harus memastikan instruksi obat tersebut dipahami dengan benar. Tadi sudah ya? Nomor 27. Ini nih, berarti yang ini benar juga nih. Harus yang internasional tadi. Mana tadi internasional? Ini juga benar ya nomor 24. Tapi kalau kita harusnya pakai yang ini ya. Ini juga benar. Nomor 24 benar ya. Ada dua berarti jawabannya. Ini juga sama nomor 27. Coba lihat 27. 27. Nah ya. Ini juga benar. 27. Tapi biasanya pakai bahasa Charlie Tango kayak gitu. Kemudian nomor 28. Sebar mengenai pasien baru menjalani operasi, apa yang harus dilakukan background. Kan sudah bolak-balik ini, masa nggak bisa. Pasien menjalani operasi besar, utama sudah diberi antibiotik. Nomor 28. 28. Pasien mengalami riwayat hipertensi dan operasi lancar tanpa background. Nomor 28. Pasien menjalani operasi besar. Nah, ini pasien memiliki riwayat. Rekomendasi background ya. Background. Nomor 28. A. E. Gimana sih? Kenapa pakai tanda itu? Control Z. Riwayat ya, yang riwayat. Hmm? Buset dah. Oke, nomor 29. Silakan nomor 29. Materi sebar tadi malam atau tadi pagi sudah dijelaskan. Jadi Anda tinggal merecall materi pagi-pagi. Sudah dites lagi. Nah, mana. Ayo nomor 28. 28. 28, 28, 29, 29. Ini perawat memberi laporan mengenai seorang pasien menunjukkan tanda-tanda infeksi. Apa yang harus disampaikan situasi? Nomor 9. Berarti situasi. Pasien baru saja menjalani operasi dan menunjukkan tanda infeksi. Jawabannya adalah A. Nomor 30. 30. Silakan nomor 30. 30. Tebak. Konfirmasi sudah paham dengan benar apa yang dilakukan oleh perawat. Tadi
dengan baik atau W dipahami dengan benar? Jawabannya adalah B. B ya. B. Baik, nomor 25. Jangan sampai nanti salah saya juga. Ayo nomor 25 kita ke atas nomor 25. 25. Asesmen. Asesmen. Asesmen nomor 25 ada asesmen. Asesmen adalah pengkajian kita. Nomor 25 asesmen. Pasien menunjukkan penurunan tekanan darah yang signifikan dan saya mencurigai adanya perdarahan internal. Pada tahap asesmen memberikan analisis dan dugaan berdasarkan kondisi pasien. Jadi asesmen itu melakukan analisa. Jadi karena yang paling melakukan analisa adalah menunjukkan penurunan tekanan darah. Jadi kita harus memantaunya saja. Dia lebih bagus yang coba. Menurut saya ya bisa aja kalau harus ada menurut saya emang bahasa bakunya gitu ya. Jadi kan juga menurut saya mencurigai juga sama menurut saya dari taksonomi bahasa itu, kalau dari bahasa seperti itu. Saya curiga juga menurut saya, asumsi ya, berarti asumsi. Ya, asumsi. Jadi menurut saya itu artinya asumsi dan itu subjektif. Itu adalah sebuah assessment, itu subjektif, pengkajian, menganalisa itu subjektif. Kalau yang C, kendara, kita harus memantau saja. Coba penilaian tiba-tiba menentukan penurunan tekanan darah, maka ini tidak dikaitkan dengan patofisiologinya. Nomor C benar hanya sampai pas tekanan pasien tekanan darah, tapi tidak sampai jadi kita harus memantau saja. Itu sudah keputusan. Tapi kalau di asesmen itu baru belum ada kesimpulan ya, belum ada kesimpulan. Namanya juga belum ada kesimpulan. Jadi kalau misalnya menurut saya memantaunya saja, itu kan penurunan tekanan darah pun harus menjadi bagian dari yang harus kita analisa gitu ya. Dikaji, dianalisa asesmen itu pelanggaran analisa. Analisa kan harus ada kesimpulannya apa penyebabnya ya, penyebabnya apa yang menjadikan seperti itu. Itu di asesmen. Oke, nanti bisa cek ulang, baca ulang ya. Dari 1 sampai 20. Kalau ada beberapa, tadi pagi saya menjelaskan Lasa nanti besok ya, Lesa. Lasa besok. Untuk Lasa kita terkait dengan pasien safety. Untuk Lasa. Besok pagi penjelasan tentang Lasanya. Tapi kalau untuk menghindari yang tadi suaranya mirip, ya namanya mirip, itu memang harus menggunakan abjad internasional. Tapi karena tidak ada pilihan, ya kita menggunakan itu. Tapi saya baru tadi pagi saya baca juga ada beberapa rumah sakit yang boleh menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau di yang saya baca tadi, yang saya jelaskan tadi itu justru misalnya huruf A, misalnya amfisilin menjadi ampi berarti alfa gitu ya. Ya, kayak alfa, beta, Charlie dan lain sebagainya. Sama sekarang juga, tapi ada beberapa buku yang sekarang yang boleh seperti itu. Nanti kita cek besok ya. Kalau saya sih lebih cenderung tadi pagi menjelaskan yang ini Kak, yang alfa. Nah, Zoom itu ya tiap pagi Senin sampai Kamis, bukan Senin dan Kamis, Senin sampai Kamis. Beda ya, pakai dan dengan sampai beda. Zoomnya tiap hari Kak, bukan hari Senin dan Kamis Kak. Gimana ceritanya materi banyak begini, kita hanya Senin dan Kamis saja. Ini juga sudah ditambahin dengan kuliah pagi, ya, kuliah pagi ditambah. Oke, gitu ya. Untuk ini tidak ada masalah untuk materi yang ini. Tryout minggu ya. Ini tidak ada masalah berarti ya untuk
Selasa. Besok itu masuk ke legal, aspek legal dalam kesehatan, ya. Jadi aman ya, aman. Sampai di sini aman, pelan-pelan. Belajarnya kita pelan-pelan, Mas. Belum ada yang dapat jadwal seleksi kapan? Belum ya? Belum ada yang dapat jadwal belum? Kalau kelulusan belum ya? Penjelasan sampai masa sanggah belum ya? Belum. Ya sudahlah. Mudah-mudahan lulus semua aja. Ya, oke. Sip, 17, 19. Baik, teman-teman. Mudah-mudahan aman semuanya. Jadi sore ini kita membahas dengan sebar materinya sudah saya pagi-pagi tadi dibahas. Besok kita masuk ke patient safety besok. Biasanya dari keluar kisi sampai keluar ya lihat aja jadwalnya. Jadwalnya kan sudah ada. Jadwalnya sudah ada. Jam 5 Kak. Jam jam 6 waktu Indonesia bagian tengah. Kalau Indonesia bagian barat jam 5. Ya, biasa jam 5. Oke, siap. Yang sebar dan tebak aman ya hari ini? Gak ada masalah? Yang masih ada masalah silakan cek ulang, pahami ulang, pelan-pelan saja. Jangan harus sampai ke paham, oh ini gini, alasannya begini dan sebagainya. Terima kasih untuk hari ini. Ya nggak apa-apa, yang penting ada rekamannya. Ada rekamannya. Terima kasih teman-teman untuk sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian.